Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Salam Guru Penggerak. Hari ini saya Made Sudika, calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Kolaka, sekaligus guru dari SMK Negeri 8 Kolaka, akan mengadakan sesi wawancara berdasarkan tugas kami di guru penggerak pada modul 3.1. Ini pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Hari ini saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah dari SD berapa Ibu? Negeri 2 POH. SD Negeri 2 POH. Eh, Beliau adalah Ibu Oktavina SPD SD. Ibu bisa mungkin persilakan sedikit Ibu memperkenalkan diri. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Oktavina. Saya Kepala SD Negeri 2 POH. Demikian perkenalan singkat saya. Baik Ibu, begini Ibu, izinkan saya untuk mewawancarai Ibu dalam pengambilan tugas ini. Wawancaranya kurang lebih akan berlangsung 12 sampai 15 menit Ibu. Kemudian izinkan juga saya untuk merekam sesi wawancara ini secara keseluruhan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, terima kasih. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu untuk berbagi praktik bagaimana Ibu mengambil keputusan dalam eh, situasi dilema etika dan bujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu. Tentu ada banyak sekali hal yang membuat dilema dalam setiap pengambilan keputusan Bu ya. Karena kita ketahui kita dalam mengambil keputusan tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa ini salah dan ini seperti ini dan seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi. Itu di tengah kesibukan Ibu mengawali tahun ajaran baru, kemudian menghadapi HUT Republik Indonesia yang ke-79, tentu banyak sekali hal yang harus dipersiapkan tentunya. Kemudian bisa menerima kami untuk sesi wawancara ini, saya sangat berterima kasih banyak. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan terkait tugas kami sebagai calon guru penggerak. Yang pertama itu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Kasus-kasus yang dapat kami identifikasi khususnya di sekolah itu biasanya kita memperhatikan pada waktu awal siswa datang sampai berakhirnya siswa pulang, atau saat siswa belajar di kelas. Jadi kita selalu mengidentifikasi dengan melakukan rapat-rapat dengan para guru-guru kelas untuk mengetahui masalah-masalah apa yang dihadapi di kelas maupun di luar kelas yang terjadi pada semua siswa. Luar biasa Ibu. Berarti kita perhatikan bagaimana siswa itu mulai dari datang masuk di sekolah, di dalam kelasnya seperti apa. Kemudian disitulah proses identifikasi yang dimulai Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusan seperti itu? Kalau terjadi persoalan yang sama-sama masalahnya, sama-sama punya kepentingan yang bagus, memang perlu adanya pertemuan dengan teman-teman guru. Kita adakan diskusi, kemudian meminta saran dari teman-teman yang lain, mungkin ada masukan-masukan untuk menyelesaikan kasus-kasus ini, atau kalau tidak, itu tidak bisa diselesaikan di sekolah, kita adakan kunjungan ke orang tua siswa. Benar tidak kasus ini, dan setelah mengadakan kunjungan baru kita adakan kembali pertemuan untuk mengambil keputusan terakhir. Demikian. Intinya komunikasi Bu ya. Iya. Baik kepala sekolah dengan dengan guru di sekolah, dengan orang tua Ya, siswa. ya. Artinya sampai melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa, bertemu dengan orang tua siswa. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selain berkunjung dan sebagainya.
Biasanya kan setiap 6 bulan sekali ada rapat komite. Yang diundang itu kan yang menghadiri seluruh orang tua siswa. Kemudian semua guru juga menghadiri. Jadi di kegiatan rapat itulah kita mengemukakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sekolah. Kita menyampaikan kepada orang tua dan orang tua juga menyampaikan kalau ada persoalan-persoalan anaknya di rumah atau di sekolah yang tidak diketahui oleh guru. Dengan cara ya rapat tadi musyawarah atau pada saat pengambilan buku rapor juga bisa. Ada komunikasi antara guru kelas dan para orang tua. Berarti emang Demikian. terjadwal Bu ya, setiap 6 bulan sekali atau setiap pembagian rapor komunikasi dengan orang tua, terutama komite, bersama komite ini dijalin. Artinya untuk menemukan persepsi, menyatukan bagaimana proses pengambilan keputusan yang baik itu bisa dilakukan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya tadi itu pertemuan atau rapat dewan guru dan komunikasi dengan orang tua siswa, atau kalau persoalan itu memang memerlukan eh, tanggapan dari orang tua atau masukan orang tua, ya itu berkunjung langsung ke rumah orang tua. Karena ada kasus yang kemarin kami hadapi, ternyata lebih efektif memang mengadakan kunjungan ke rumah siswa, karena dengan cara kita bisa perkenalan secara pribadi, melihat situasi anak bagaimana dia di rumah, dan bagaimana orang tua memberikan pendidikan. Jadi mungkin untuk mengambil keputusannya lebih cepat dan lebih akurat. Demikian. Berarti yang lebih efektif itu memang komunikasi Bu ya, Iya, pendekatan secara personal sehingga mungkin kepala sekolah atau pihak sekolah dalam hal ini lebih menumbuhkan rasa empati kepada siswa. siswa tersebut, komunikasi dengan orang tuanya sehingga orang tua pun jadi lebih terbuka seperti itu Bu ya. Iya, Karena kan kalau kita lihat banyak orang tua sekarang kadang kalau anaknya bermasalah di sekolah dia merasa empati. Itu kan sudah saya serahkan ke sekolah, kenapa tidak diselesaikan di sekolah? Padahal saya lihat di sini luar biasanya adalah ibu berinisiatif untuk berkunjung ke rumah orang tua siswa, berkomunikasi dari hati ke hati, menunjukkan rasa empati, kayaknya memang ini memang sangat-sangat efektif. Luar biasa sekali, Ibu. Nah, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kan karena kita ketahui tidak ada proses pengambilan keputusan tidak selain memiliki tantangan, tidak ada masalah, pasti ada tantangan saja. Apa tantangannya, Ibu? Biasanya itu tantangannya begini, kesibukan orang tua. Kesibukan orang tua. Iya, pada waktu kita ingin berkunjung, ternyata orang tuanya tidak bersedia karena ada kesibukan. Iya. Jadi memang kita harus mencari waktu yang buat orang tua itu bisa menerima kita. Karena paling tidak sebelum kita berkunjung jangan sampai orang tua tidak berada di rumah. Apalagi kan kebanyakan orang tua sibuk. Karena kebanyakan mereka pekerjaannya sebagai petani. Iya. Jadi lebih banyak waktunya di ladang apa. Jadi memang sebelum kita berkunjung sebaiknya memberitahukan terlebih dahulu melalui teman guru yang menyampaikan ada ndak waktu dan kapan waktu bisa kita berkunjung ke rumahnya. Begitu. Begitu ya, berarti kalau sebelum kita berkunjung, komunikasi dulu mungkin melalui anaknya bertanya ke bapaknya jam Ya, berapa biasa di bikin janji. rumah, bikin janji. Memang kadang-kadang kita itu dilemanya sebagai seorang guru adalah ketika ada anak siswa kita yang bermasalah, kita ingin menyelesaikannya, kadang-kadang orang tua itu saya katakan tadi merasa empati. Nanti diselesaikan. Padahal eh, kalau sebaiknya kan ketika ada masalah diselesaikan dengan segera, apalagi kan itu anak-anaknya sendiri seperti itu. Baik Ibu. Nah, kalau di sekolah Ibu sendiri, apakah memang memiliki jadwal khusus dalam eh, penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memang terjadwal seperti apa Ibu? Kalau menyelesaikan terjadwal sih tidak. Kita pada saat ada masalah, Ya. Ambil keputusan rapat. Bagaimana solusi terbaik? Ya, kalau bisa lebih cepat diselesaikan lebih bagus supaya masalah itu tidak semakin melebar.
Lebih cepat, Demikian. lebih Iya, bagus. lebih cepat lebih bagus. Kata Pak JK seperti itu. Iya, Artinya kalau ada masalah disimpan, kadang-kadang itu menjadi tambah memperbesar tambah masalah. tambah rumit. Iya, Karena kalau disimpan belum lagi dia akan berkembang dan sebagainya. Kalau cepat diselesaikan mungkin akan iya, lebih baik, Bu ya. iya, Cepat selesainya, perasaan mungkin lebih lega kayak seperti itu. iya. Cepat leganya. Luar biasa, Ibu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Eh, ada. Yang pertama karena hampir sebagian besar dewan guru saya itu berdomisili di sekitar sekolah. Jadi mereka lebih tahu keadaan siswa dan lebih hubungan dengan orang tua itu lebih dekat. Ya. Jadi memudahkan kami kalau komunikasi. Ya, kalau komunikasi kalau orangnya sudah kenal kan lebih bagus Lebih daripada mudah. orang yang tuanya kita tidak kenal. Iya. Jadi memang perlu pendekatan secara kekeluargaan supaya cepat menyelesaikan masalah. Begitu. Berarti emang komunikasi, pendekatan secara personal, secara kekeluargaan, menunjukkan empati seperti Ibu katakan tadi, memang lebih memudahkan dalam setiap proses pemecahan masalah, Bu ya. Daripada kita seperti kayak sidang begitu dan sebagainya, orang menjadi lebih merasa tertekan kayaknya. Iya. Atau bagaimana, Bu? Kalau seperti sidang bagaimana ya? Mungkin orang tua tidak akan datang. Iya. Kata sidang saja itu dalam pikiran orang tua kayak bagaimana ya? Seperti menghadapi seperti di pengadilan-pengadilan. Jadi Iya. janganlah. Jangan Soalnya seperti kan begitu. terkadang ada, misalnya ada anaknya bermasalah di sekolah. Ini dibuatlah surat panggilan ke sekolah. Ini anak saya bermasalah dan sebagainya. Ketemu di sidang ini, ada apa lagi ini? Orang akan lebih tegang kayak akan seperti itu. Ibu ya. Tidak, kalau saya begini, saya panggil dulu anaknya. Bagaimana kemudian saya tanya jawab, bagaimana tentang perkembangan di rumah, bagaimana keadaan di rumah. Kan paling tidak ada masukan dari anak tersebut. Siap. Kedua, ya setelah itu baru kita diskusi dengan guru, bagaimana dengan teman guru, anak ini di rumah lingkungannya bagaimana. Setelah itu ya kalau masalah tidak selesai ya langsung saja berkunjung ke orang tua. Berkunjung. Iya, Memang berkunjung, komunikasilah dengan orang tua. Paling tidak pasti ada jalan keluarnya dan pasti selesai. Karena selama ini kasus-kasus yang kami hadapi tidak pernah dia lama-lama selesainya. Cepat karena sama-sama ikut terlibat di dalamnya. luar biasa sekali. Iya. Pertanyaan terakhir Ibu dalam sesi wawancara kita ini, kita sudah di penghujung. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu memang lebih bagus kalau diselesaikan secara musyawarah, mufakat, dan komunikasi yang baik. Karena sekolah itu kan berpegang peranan di dalamnya keluarga, lingkungan, dan sekolah. Jadi kalau terjalin komunikasi yang baik, saya rasa semua masalah itu pasti cepat selesai. Dan pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan Iya. keluarnya. Yang jelas intinya memang komunikasi. Iya. Karena sekecil apapun permasalahan kalau tidak dikomunikasikan mungkin akan jadi lebih besar. Iya. Sebesar apapun masalah kalau dikomunikasikan pasti selesai. Pasti selesai. Iya. Kan memang saya lihat peranan untuk mendidik anak itu bukan hanya tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Kan siswa itu hanya 7.00 sampai katakanlah kalau anak SD jam 12.00, 12.45 lah di sekolah. Selebihnya adalah milik orang tuanya. Jadi yang luar biasa saya tangkap dari percakapan kita hari ini adalah bagaimana Ibu melibatkan orang tua dalam proses pendidikan ini, karena kita tidak bisa melepaskan bagaimana orang tua memiliki tanggung jawab atas anak-anak mereka masing-masing. Terima kasih banyak Ibu, luar biasa sekali percakapan kita hari ini. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan untuk berdiskusi mengenai kasus-kasus yang begitu kompleks dan penuh tantangan. Nah, percakapan kita hari ini juga tidak hanya membuka wawasan saya tentang nilai-nilai kebajikan yang tentunya memang saling bersinggungan, Bu ya. Iya. Tetapi juga menginspirasi saya untuk terus mencari solusi yang berimbang dan adil dalam menghadapi dilema etika. Nah, diskusi ini juga meneguhkan keyakinan saya bahwa
kolaborasi seperti yang Ibu katakan tadi, dan empati serta pemahaman mendalam, kita dapat menemukan jalan tengah yang menghormati semua perspektif yang ada, serta nilai-nilai yang tidak kalah penting. Misalnya kalau ada permasalahan, kita komunikasikan dengan orang tua, tidak langsung ujuk-ujuk menyatakan anak bapak seperti ini, anak Iya, ibu seperti betul. ini, seperti itu. Nah, sekali lagi terima kasih Ibu, Sama-sama. wawancara hari ini tidak hanya seperti saya katakan tadi, tidak hanya sebagai penyelesaian tugas saya sebagai calon guru penggerak. Saya datang ke sini tadi awalnya ingin mengantarkan rekan saya, justru saya mendapatkan ilmu yang luar biasa setelah Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini memberi nilai manfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama. Makasih banyak.